Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radar TV? Kembali lagi berjumpa dengan saya Siska Amelia dalam program Dialog Khusus. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu Bapak Fauzan Hakim selaku konselor Puspaga Kota Tasikmalaya dari Puspaga Kota Bahagia ya Pak ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mampir ke Radar TV untuk berbincang tentang Puspaga ini ya Pak ya. Nah, kan episode kemarin sudah membahas tentang Puspaganya sendiri ya. Seperti apa itu Puspaga, keuntungannya seperti apa untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan pemirsa, untuk episode kali ini kita akan membahas lebih spesifik. Nah, pasti semua orang itu punya cinta, betul? tahu tentang cinta. Ngomong-ngomong tentang cinta, kalau menurut Bapak Fauzan Hakim, cinta itu apa sih Pak? Ya, itu pertanyaan yang mungkin bisa tidak habisnya dibahas ya, masalah tentang cinta. Ketika kita bertanya apa itu cinta gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan saya mau menjelaskan tentang apa itu cinta, definisinya, nanti takutnya merendahkan tentang cinta gitu ya. Karena para pujangga itu kan dia senang sekali untuk berkata-kata mengenai cinta. Tapi di sini saya ingin sampaikan bahwa di dalam ilmu psikologi itu ada berbagai macam cinta gitu. Nah, diantaranya di dalam salah seorang psikolog bernama Robert Sternberg gitu, dia mengatakan bahwa cinta itu memiliki tiga dimensi. Tiga dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah passionate love gitu. Artinya cinta yang menggebu-gebu. Misalkan ada anak muda ketemu sama Teh Siska gitu ya. Wah, jatuh cinta langsung pada pandangan pertama, terus langsung dikejar Teh Siskanya. Nah, itu adalah passionate love. Itu cinta yang menggebu-gebu yang biasa dialami oleh anak muda gitu ya. Pandangan pertama gitu. Pandangan pertama, bisa pandangan pertama atau bisa pandangan kesekian, pokoknya yang menggebu-gebu, wah ini cewek cantik nih gitu. Harus dikejar. Nah, itu adalah cinta yang pertama yang passionate love gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya companionate love gitu. Companionate, jadi persahabatan. Jadi ketika anak SMA nih biasanya atau kuliahan, aku cinta kamu gitu, atau I love you gitu ya. Apa maksudnya? Ini bisa bermacam-macam maksudnya. Bisa yang pertama tadi, bisa aku ingin memiliki kamu gitu ya. Jadi memang dia menggebu-gebu. Atau yang kedua, companionate love. Ini adalah cinta yang mengatakan bahwa aku nyaman bersama kamu gitu. Jadi lebih ke persahabatan gitu. Kan kita juga kalau lihat teman-temannya Teh Siska atau teman saya misalkan yang menikah itu biasanya tidak seperti di drama FTV gitu yang menggebu-gebu dari awal pada pandangan pertama langsung dikejar kemudian langsung menikah dan bahagia gitu. Enggak seperti itu kan. Ada juga yang memang berteman dia dari awal kuliah kemudian lulus kerja sekian tahun terbangun sejarah bersama mereka berdua gitu ya. Kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Nah itu ketika ditanya misalkan kenapa kamu menikah dengan si orang itu, karena dia merasa nyaman. Nah itu adalah companionate love. Gitu. Kemudian ada jenis cinta yang ketiga adalah komitmen. Gitu. Artinya ketika seseorang berkata I love you, itu tandanya aku ingin bersama dengan kamu. Gitu. Nah komitmen ini biasanya yang menentukan panjangnya sebuah hubungan gitu kan. Kalau misalkan nggak ada komitmen dalam sebuah hubungan biasanya awalnya kan menggebu-gebu dulu nih gitu. Memang dari ketertarik dari fisik gitu, orangnya menarik, orangnya merasa nyaman. Tapi ketika berhubungan sekian lama si perasaan itu mulai turun kan gitu. Beda lah orang yang PDKT sama yang udah lama pacaran gitu ya. Kalau awal PDKT mungkin si ceweknya jatuh, nanti si A-nya, oh kenapa kamu gitu kan. Aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada kamu gitu. Romantis lah kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau udah yang nikah 10 tahun gitu ya, ceweknya jatuh, hati-hati dong gitu ya. Iya, punya mata pakai dong gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau misalkan komitmen ini tidak dibangun, bubar itu pernikahan. Tapi ini komitmen harus dibangun. Makanya ketika orang yang menikahnya lebih dari 10 tahun, itu komitmennya dia yang tinggi gitu. Kalau kita tanya ibunya atau bapaknya mungkin ya, pas dia udah
lebih dari 10 tahun gitu masih romantis, alhamdulillah ya, syukur. Tapi kebanyakan kan enggak ya, udah ya biasa aja gitu, mau dandan mau enggak terserah gitu kan ya. Atau dia mempertahankan pernikahan padahal berantem tiap hari gitu ya, karena ada komitmen di sana. Jadi saya pilih kamu, ketika saya pilih kamu saya nggak memilih yang lain gitu. Jadi ketika seseorang mengatakan I love you, itu bisa 3 makna itu teh. Nah, cinta yang paling bagus yang mana? Yang tiga-tiganya ada gitu. Tapi kalau tidak ada, maka yang untuk memperpanjang pernikahan ini yang komitmen gitu, yang paling penting lah untuk melanggengkan sebuah pernikahan. Jadi nggak cuma kata-kata cinta aja, tapi harus ada komitmen dari diri sendiri gitu ya? Iya, ada komitmen dari diri sendiri. Kalau love style sendiri dalam mencari pasangan seperti apa sih? Ada mungkin tipsnya dari gimana? Ya, sebenarnya kalau saya di sini sebagai penyampai dari keilmuan psikologi tersendiri ya. Jadi dalam ilmu psikologi itu ada berbagai macam love style atau gaya cinta seseorang gitu. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu dari mata turun ke hati gitu ya. Jadi artinya melihat sosoknya cantik atau ganteng, kemudian dia jadi tertarik gitu. Nah ini love style namanya love style eros teh. Eros gitu. Jadi cinta didasarkan pada gairah atau birahi lah, kurang lebih seperti itu eros gitu. Kemudian ada juga yang dari persahabatan. Nyaman misalkan, nyaman udahlah, saya pingin sama dia gitu. Itu namanya storge gitu. Jadi dia ketika nyaman itu namanya cinta gitu. Ada juga orang yang menikah atau mencintai seseorang itu karena praktis. Ya, hanya ada pragma. Aduh saya udah umurnya nih gitu. Kayaknya emang harus menikah. Kemudian dia menikah. Alasannya kan ya memang orang lain juga melakukan seperti itu gitu. Jadi di sini setiap orang ini memiliki gaya cinta yang berbeda-beda gitu, dan gaya cinta ini ada ya kurang lebih ada 6 gitu ya di dalam ilmu psikologi gitu. Gaya cinta setiap orang itu gitu, kurang lebih seperti itu. Berbeda-beda ya. Nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus.